Baik, mohon perhatiannya sebentar ya adik-adik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kakak dari Universitas Sarjana Wirata Mahasiswa akan melaksanakan program magang 3 di SD Negeri Siono 1 ini. Untuk pelaksanaannya kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, perkenalkan, nama kakak Diki Praditya, biasa dipanggil Kak Diki atau Mas Diki juga boleh. Alamat kakak di Logaden Pelayan Gunung Kidul. Yang bertanya nanti ya, ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Ya, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran kelas 1. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda di sekitar kita, siswa diharap dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai pada teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks sifat fisik benda, siswa mampu mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan teliti. Kemudian yang keempat, setelah melengkapi tabel, siswa mampu menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati alat ukur, siswa dapat menyatukan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan dengan baik. Yang ketujuh, dengan menirukan tepukan guru, siswa mampu mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengiringi lagu dengan tepukan, siswa mampu memeragakan pola irama sederhana dengan baik. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materinya ada bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Ya, semuanya sudah pegang buku tematik. Coba dibuka bukunya halaman pertama ya. Nah, itu ada bacaan benda-benda di sekitar kita. Ada yang berani membaca? Yang mau membaca? Siapa? Ya, tidak apa-apa. Baca. Yang halaman 2. Iya, halaman 2. Halaman 2 aja. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Ada 2 jenis benda ya, benda hidup dan tidak hidup. Benda hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian benda tidak hidup atau benda mati yaitu batu, gelas, kayu dan sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan ini ya, di tengahnya ya, kata kuncinya adalah benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, jadi ciri-ciri benda ini yang mencirikan suatu benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Coba sebutkan contoh benda di dalam kelas ini apa saja? Papan tulis, lemari, kursi, figura, apa? Kipas angin. Nah, sedangkan yang non benda apa? Contohnya, yang tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa. Cahaya ini ya, cahaya.
Selanjutnya coba perhatikan tuh, ayo mengamati yang gambar itu loh. Coba kita diskusikan bersama ya. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Yang pertama, panah sapi unggun termasuk benda atau bukan? Kenapa? Karena tidak memiliki ruang dan massa ya. Nah, jadi panah sapi unggun ini bukan termasuk benda. Kemudian minyak goreng benda atau bukan? Ayo. Minyak goreng, minyaknya ya, bukan botolnya ya. Benda bukan? Benda ya. Benda cair lebih tepatnya. Karena minyak goreng juga mempunyai massa dan dapat ditimbang. Kemudian cahaya lampu benda atau bukan? Bukan. Kalau ember? Nah. Kalau es? Benda bukan? Benda bukan. Es. Kan? Berarti es itu termasuk benda. Nah, pada saat berbentuk es itu disebut benda padat ya. Kemudian kalau sudah mencair itu benda cair. Nah, kemudian benda juga dapat dibedakan secara ukuran. Ada benda dengan ukuran panjang, pendek, besar, dan kecil. Misalnya itu ada gambar lemari, kemudian roda yaitu ban atau roda, tempat duduk sama buku. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Buku. Kemudian ban. Kemudian kursi. Terus lemari ya. Sekarang coba tugas buat kalian dikerjakan halaman 5 itu. Coba kalian mengelompokkan benda. Ini dibagi yang 2 baris ini mengelompokkan berdasarkan warna. Gini ya, kalian coba mengamati benda di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Coba cari benda yang baris ini berdasarkan warnanya. Saya kasih contoh, misalnya warna putih, apa ini keramik, kemudian itu apa, wastafel dan lain sebagainya. Terus yang 2 baris ini mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Misalnya persegi di dalam kelas ini atau di lingkungan sekolah, benda apa yang berbentuk persegi? Coba ditulis disebutkan. Kemudian yang baris ini mengelompokkan benda berdasarkan ukuran besar dan kecil. Misalnya kalau kursi kecil, kemudian jendela dan lain sebagainya. Pak dulu siapa? Ya, yang mana? Dulu. Terus Pak dulu yang mana? Ya, terus ya, terus jendela mana? Ya. Oh, sudah ada apa? Kemudian bapaknya mana? Nah, terus kursi. Iya. Bentar, tak kasih itu ya. Nih, kasih ya. Kemudian yang kelompok B, siapa yang kelompok B? Nah, nah, bentuknya apa? Persegi ya. Nah, terus keramik, ya, benar. Terus jendela, benar, persegi. Kemudian, oh iya itu, balok itu. Terus, benar, persegi. Atap ini ya, benar. Yang kelompok C, siapa yang mau ngerti?
Yang pertama apa? Lemari. Besar apa kecil? Besar. Terus figura. Besar apa kecil? Kecil. Ya, yang lain nanti bisa maju lagi ya. Kita lanjut dulu. Coba dibuka bukunya halaman 6. Nah, itu ada beberapa benda untuk mengukur ya, atau alat ukur. Beberapa alat ukur. Yang paling kiri itu namanya apa? Apa? Penggaris. Dan sebelah kanannya? Meteran apa? Meteran kain boleh. Buat penjahit ya. Kalau penggaris ini buat mengukur kertas ya, benda-benda kecil gitu. Nah, selanjutnya kalian sudah belajar tentang ini belum? Apa? Satuan tangga satuan itu, kilometer sudah belajar belum? Belum pernah. Nah, kita belajar dikit-dikit ya. Tahu belum? Sudah pernah tahu? Belum? Ini apa? Kilometer. Ini hektometer. Nah, ini nanti di rumah coba kalian hafalkan ya. Kemudian ada rumus juga ya buat mempermudah menghafal angka satuan ini. Rumusnya yaitu seperti itu ya, buat mempermudah kalian mengingat-ingat rumusnya. Jadi kita ambil mobil, desi cantik model mobil. Kilometer, hektometer, decameter, meter, desimeter, centimeter, milimeter. Selanjutnya kalian pernah mengukur suatu benda belum menggunakan penggaris? Pernah belum? Ini misalnya ini penghapus ya, anggap ini penghapus. Kira-kira berapa panjangnya? Ini satunya sentimeter. Berapa? 3 cm ya. Caranya mengukur tuh mulai dari depan ya. Depan tuh harus lurus angka 0. Kemudian yang paling belakang itu menunjukkan panjangnya. Misalnya ini di angka 3, berarti 3 cm. Nah, kenapa kok dimulai dari 0? Kok enggak dari 1, kayak hitungan 1, 2, 3. Salah, bukan. Salah. Apa? Soalnya kan kita menghitungnya dari sini. Dari sini ke sini dihitung 1. Ini 1. Kemudian ini 2, terus ini 3. Kalau misalkan dari 1 kan jadi berapa malah? Nah, jadi 2 kan panjangnya. Gak valid ya. Salah ya, bukan 2 cm tapi 3 cm ya panjangnya. Seperti itu. Jadi sekarang perwakilan 2 siswa, ayo siapa yang mau maju mengukur apa ya? Ini spidol sama pulpen. Yang ini kamu. Kayaknya 40. 14. Kalau dituduhkan sama teman-teman. Mana caranya? Seperti ini ya, cara mengukur dituduhkan teman-teman caranya. Nah. Masuk nanti. Jadi cara mengukurnya adalah dari angka 0. Terus yang bagian satunya Lalu menunjukkan angka. menunjukkan angka 14. Benar. Apa? Mempraktikkan pola irama ya. Kakak kasih kode. Coba diperhatikan. Kalau seperti ini, ketukan apa? Kuat. Coba ketukan kuat gimana?
seperti ini, tekan. Ya, coba. Seperti ini. Kalau ini? 5. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat pola ya. Perhatikan yang bawah ini. Silakan siapa yang berani maju. Kakak kasih kode, kalian melakukan tepukan. Praktikan ya, itu yang kakak kasih. Nah, benar ya. Kasih dia. Oke, selanjutnya siapa yang pola 2? Itu dulu yang bisa kakak sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya yang untuk PB2 akan dilanjutkan oleh Kak Dinda. Mungkin banyak kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.